Pak Ustadz, selamat malam. Perkenalkan, saya Nandang Aprilianto, saya mahasiswa Stika Sukabumi. Nah, kedatangan saya ke sini sesuai kontrak waktu yang kemarin ya Pak ya. Iya. Bahwa hari ini saya akan melakukan tindakan Penkes mengenai mitigasi bencana. Nah, nanti saya akan memberikan materi seputar sebelum bencana, saat terjadi bencana, dan sesudah bencana. Jadi nanti apa saja yang harus Pak Ustadz lakukan sebagai tokoh masyarakat dan juga sebagai kepala rumah tangga seperti itu untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga keluarga atau masyarakat. Nah, seperti itu. Tujuannya nanti Pak Ustadz akan mengetahui bagaimana saja ketika misalkan terjadi bencana, Pak Ustadz harus mengkoordinasikan misalkan keluarga atau misalkan masyarakat untuk terhindar atau selamat dari bencana gempa bumi itu sendiri. Oh iya. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Iya. Bagaimana, apakah Pak Ustadz bersedia? Iya, bersedia. Baik, kalau bersedia kita langsung saja ya. Iya. Nah, di sini yang pertama ada pengetahuan tentang sebelum gempa bumi ya, bencana gempa bumi. Yang pertama, pastikan rumah atau sekolah atau kantor Anda menerapkan ketentuan bangunan tahan gempa. Nah, ini jadi di sini tuh bisa dilihat kontur tahan bangunannya itu tahan gempa bumi atau tidak, seperti itu. Kan ada yang standar untuk menahan gempa bumi, adapun yang tidak. Yang kedua, selanjutnya perabotan seperti lemari dan lain-lain diatur menempel pada dinding, dipaku atau diikat untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadi gempa bumi. Nah, mungkin paham ya Pak Ustadz. Selanjutnya yang ketiga, perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat yang ada. Jadi kita tuh harus mengetahui pintu lift ataupun misalkan pintu keluar, sehingga ketika terjadi gempa bumi kita langsung bisa keluar gitu tanpa panik terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, menyimpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang aman, tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. Nah, jadi bahan-bahan yang mudah terbakar juga harus disimpan atau di-manage sebaik mungkin. Jadi diamankan supaya ketika misalkan terjadi gempa itu tidak menyebabkan kebakaran juga. Nah, selanjutnya yang kelima, selalu mematikan air, gas dan listrik apabila sedang tidak digunakan. Nah, jadi harus sehemat mungkin mengenai air, gas dan juga listrik. Selanjutnya yang keenam, cek kestabilan benda yang tergantung yang dapat jatuh saat gempa bumi. Misal lampu, jadi ini harus dicek. Jadi harus kuat, jangan longgar gitu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Pak Ustadz? Tidak ada, lanjut aja dulu. Kalau lanjut. Nah, adapun tindakan atau wawasan yang harus kita ketahui ketika saat terjadi gempa bumi. Nah, jika Anda berada dalam rumah sederhana tidak tahan gempa, lindungi kepala dan segera keluar rumah jika merasakan gempa. Nah, jadi ketika misalkan ada gempa terjadi, Pak Ustadz sama keluarga langsung keluar rumah dan melindungi kepala. Contoh soal membawa papan atau apa yang bisa di atas kepala. Kalau misalkan ada helm, pakai helm. Nah, selanjutnya, jika Anda berada dalam rumah sederhana tahan gempa, lindungi kepala dan badan Anda dari runtuhan bangunan. Contoh soal bisa dilihat seperti ini. Nah, jadi si kepala, jangan cuma si kepala doang, tapi si badannya juga harus dilindungi. Jadi berlindung semuanya ya. Jadi bisa di bawah meja misalkan Pak Ustadz gitu. Nah, selanjutnya cari tempat yang paling aman dari reruntuhan akibat goncangan gempa, seperti di bawah meja yang tadi ya, di bawah meja atau misalkan di bawah ranjang misalkan kalau ada. Nah, untuk selanjutnya, jika berada di luar bangunan atau area terbuka, nah jauhi dari bangunan yang ada di sekitar seperti gedung, tiang listrik, pohon dan lain-lain. Jadi nanti Pak Ustadz kalau misalkan terjadi gempa itu kalau baiknya harus berada di lapangan atau di tempat terbuka, jauh dari gedung-gedung. Selanjutnya, perhatikan tempat Anda berpijak
bijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jadi kalau misalkan dilihat tanahnya tuh harus padat, jadi nggak gampang terjadi pembelahan pada si tanah itu. Selanjutnya, jika Anda sedang mengendarai mobil, Ustadz harus keluar, turun dan menjauh dari mobil. Hindari jika terjadi rekahan tanah atau kebakaran. Selanjutnya, keluar dari mobil dan berlindung di sampingnya. Nah, Ustadz bisa melakukan seperti itu. Yang selanjutnya, jika Anda tinggal atau berada di pantai atau di pesisir pantai, jika ada peringatan tsunami dari pemerintah, jauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan terjadi gempa itu dalam kondisi tertentu bisa disusul dengan tsunami. Jadi kalau misalkan ada gempa, Pak Ustadz bisa secepat mungkin bersama keluarga meninggalkan daerah pesisir pantai. Jadi berlindung ya. Ya, berlindung. Yang selanjutnya, jika Anda tinggal di daerah pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor. Nah, seperti itu. Jadi harus menyelamatkan diri ke area-area yang tidak terlalu tinggi ya, seperti di lapangan, seperti itu. Nah, sampai sini Ustadz paham? Paham, lanjut aja. Lanjut aja. Nah, yang selanjutnya, sesudah gempa bumi terjadi, periksa segala hal yang dapat membahayakan seperti mematikan listrik, terus tidak menyalakan api dan lain-lain. Nah, selanjutnya, jangan masuk ke dalam bangunan yang sudah rusak terkena gempa, karena kemungkinan sewaktu-waktu dapat runtuh akibat gempa susulan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, jangan mendekati bangunan yang sudah rusak terkena gempa, karena kemungkinan sewaktu-waktu dapat runtuh akibat terjadi gempa susulan yang tadi. Dan simak informasi mengenai gempa susulan dari media cetak maupun media elektronik. Nah, nanti Ustadz tuh harus tetap memantau televisi atau misalkan handphone. Nanti ada informasi dari Ya, sudah BMKG canggih ya. juga kan. Ya. Ustadz punya HP? Punya. Bagus lah. Yang selanjutnya, ini tuh yang terakhir, ketika sesudah terjadinya gempa, yang pertama, keluar bangunan dengan tertib. Jadi Pak Ustadz menyelamatkan diri, keluarga ataupun misalkan masyarakat, Pak Ustadz harus bisa mengkoordinasikan semuanya dan bisa menyelamatkan semuanya dari bangunan kalau misalkan di dalam bangunan. Nah, selanjutnya, gunakan tangga biasa, jangan menggunakan tangga berjalan atau lift. Nah, seperti itu. Selanjutnya, periksa apabila terjadi kebakaran atau kebocoran gas. Nah, ini harus diperiksa terlebih dahulu, harus teliti. Selanjutnya, periksa apabila terjadi arus pendek. Nah, ini di listrik ya. Dan periksa aliran pipa air, seperti itu Pak Ustadz. Jadi ketika sesudah terjadi gempa ini harus diperiksa listrik, air, gas, supaya tidak menyebabkan bencana yang lain. Seperti itu Pak Ustadz. Pencastnya sudah selesai Pak Ustadz, cuma ini materi tentang gempa bumi, seperti itu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau misalkan kita di dalam rumah ya, kita kan ada keluarga. Nah, kita harus menyelamatkan diri sendiri atau sama keluarga semuanya langsung gitu. Nah, yang pertama yang harus Pak Ustadz atasi, pertama kan Pak Ustadz sudah paham seperti ini. Jadi ketika terjadi gempa, Pak Ustadz jangan hanya mementingkan diri sendiri, ya, tapi Pak Ustadz harus mementingkan keselamatan istri dan juga anak-anaknya dan juga masyarakat yang lain. Ya, ketika misalkan istri atau anak tidur, Pak Ustadz bisa membangunkan. Jadi ketika terjadi gempa, Pak Ustadz jangan langsung lari sendirian, tapi Pak Ustadz membangunkan, keluar bersama-sama sesuai yang tadi. Kalau misalkan pintu, lewat pintu. Terus kalau misalkan gempanya nggak terlalu, misalkan Pak Ustadz bisa lari atau bersembunyi di bawah meja bersama keluarga, atau misalkan lari ke lapangan, seperti itu Pak Ustadz. Cari tempat yang aman ya. Iya, seperti itu. Ada lagi Pak Ustadz? Mungkin cukup itu saja. Ya, baiklah, kalau misalkan Pak Ustadz sudah paham, alhamdulillah. Mungkin kalau misalkan terjadi bencana gempa, nah Pak Ustadz mohon untuk diterapkan materi seperti ini ya. Karena Pak Ustadz kan
sebagai tokoh masyarakat juga ya, bisa menghimbau masyarakat yang lain. Nah baiklah kalau begitu, terima kasih, saya permisi. Selamat malam Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.